Halo Sobat Sehat Rumah Sakit USU, kembali lagi bersama saya Mirzan Hasibuan yang akan menjadi host pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas tuntas tentang pemeriksaan fisik, klinis, dan medis atau yang sering kita sebut dengan medical check-up. Kita sudah kedatangan narasumber sekaligus dokter spesialis patologi klinik kebanggaan Rumah Sakit USU, yaitu Dr. Jelita, Magister Kedokteran Klinik, Klinpat, spesialis patologi klinik konsultan. Apa kabar Dokter Jelita? Alhamdulillah sehat. Gimana Sobat Sero semuanya? Alhamdulillah Sehat? sehat ya dokter. Oke, luar biasa ya dok. Topik podcast kita hari ini yaitu medical check up. Penting nggak ya untuk kesehatan kita? Nah, sesuai dengan topik kita nih dok, bolehkah dijelaskan sedikit dok kepada sobat sehat di rumah, apa itu medical check up? Iya Mirja, sekarang kan lagi hebohnya ya kita di masa pandemi ini. Jadi untuk kita yang sudah berumur ya, itu kita harus wajib melakukan pemeriksaan general medical check up ya. Jadi sini saya terangkan pemeriksaan medical check up itu adalah pemeriksaan menyeluruh ya yang dilakukan oleh yang diperiksa oleh seorang dokter kepada seorang pasien. Itu pemeriksaan secara menyeluruh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya dia untuk mendeteksi penyakit itu secara dini ya. Jadi secara dini, jadi kita bisa mengantisipasi penyakit apa yang akan terjadi di waktu mendatang. Jadi secara dini kita bisa tahu, misalnya kita ada penyakit herediter dari orang tua kita, misalnya penyakit diabetes mellitus ya kan, hipertensi ya. Jadi dari itu kita bisa memantau penyakit kita ini ya. Dengan demikian kita bisa tahu, oh aku saat sekarang ini saya keadaan sehat walafiat, walaupun dari gejala klinis kita belum ada ya. Gejala klinis misalnya penyakit diabetes mellitus misalnya kan penurunan berat badan, poliuri, polifagi ya kan, polidipsi, itu ada gejala-gejala diabetes. Mungkin pada sekali ini kita cukup cukup awas terhadap kesehatan kita. Nah, itu gunanya pemeriksaan medical check up ya. Itu untuk melihat perkembangan penyakit kita dari sekarang ini, dari dini ini. Sudah itu dengan adanya gaya hidup kita sekarang ini yang banyak kita banyak memakan yang seafood ya, junk food ya, itu sangat yang gaya hidup kita juga dengan kebiasaan merokok ya, adanya obesitas ya, itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan medical check up. Oke, sangat rinci sekali ya dok. Nah dok, kita ke pertanyaan berikutnya. Apabila kita ingin melakukan medical check up dok, kira-kira apa sih dok yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan tindakan medical check up? Nah, terima kasih Mirja, sobat semua ya. Di sini saya perlu tekankan bahwa untuk pemeriksaan medical check up itu yang pertama harus dilakukan yaitu kita sebenarnya itu persiapannya tergantung pemeriksaan kita. Itu nanti akan diarahkan oleh dokter nanti yang melakukan anamnesis ya. Nanti untuk tahap pertama misalnya untuk pemeriksaan kadar gula darah itu pasien dianjurkan puasa pada malam hari. Itu waktunya sekitar 8 sampai 12 jam ya. Tapi rata-rata sobat itu bisa 10 jam. Rata-rata bisa 10 jam. Itu pasien diharapkan tidak makan sama sekali, tetapi boleh minum ya. Jadi nanti pemeriksaan yang dilakukan itu nanti adalah untuk puasa itu kadar gula darah puasa dan untuk pemeriksaan lipid profile. Jadi itu yang penting. Nah selanjutnya nanti bisa dilakukan darah lengkap atau pemeriksaan urinalisis ya, pemeriksaan nanti fungsi hati, fungsi ginjal, lipid profile. Nah itu nanti yang dilakukan pemeriksaan untuk melakukan medical check up. Oke, kira-kira dokter, hubungannya kita misalnya berpuasa dengan hasil pemeriksaan nanti itu kira-kira seperti apa itu dok? Barangkali sobat sehat juga penasaran, kenapa sih kalau misalnya mau periksa darah atau mau periksa urin harus puasa dulu gitu? Itu kira-kira untuk apa dok kita misalnya berpuasa? Oke,
Ya sobat sehat, jadi sebenarnya puasa ini penting untuk pemeriksaan kadar gula darah puasa ya. Namanya puasa kan berarti di sini dinilai adalah kadar gula darah sewaktu puasa. Jadi kadar gula darah itu bisa dinilai dari kadar gula puasa, kadar gula at random, kadar gula darah CPP. Tetapi seperti ya sobat mungkin udah pernah dengar, untuk penegakan diabetes mellitus ya, yang tipe 2 ini yang seperti yang biasanya itu dialami oleh usia yang udah di atas 30 tahun ya, akibat tadi pola hidup yang tidak baik, exercise kurang, asupan lemak yang berlebihan ya, atau gula mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan. Nah, di sini jadi kita lakukan pemeriksaan kadar gula darah puasa ya. Jadi di sini untuk nanti penilaiannya untuk penegakan daripada diabetes mellitus tipe 2 ya. Nah, selain itu kadar gula darah puasa ini juga nanti sebenarnya puasa itu tidak secara terus-menerus ya. Nanti si pasien datang ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan mulai dari dah lengkap seperti bilang saya tadi, urinalisis ya, kadar gula darah ya, puasa. Nah, sesudah itu si pasien boleh makan ya. Jadi makan di sini si pasien, tapi makan nanti sesudah itu istilahnya 2 jam sesudah makan, 2 jam postprandial. Nanti si pasien melakukan pemeriksaan darah lagi ya, untuk melihat bagaimana sih fungsi daripada pankreasnya, insulinnya ya, karena nanti untuk pasien-pasien yang diabetes kan melihat kayak mana sih fungsi daripada pankreas tersebut, masih adekuat enggak dia sekresi insulinnya. Nah, itu gunanya tadi kita pemeriksaan kadar gula puasa maupun nanti sesudah makan, itu gunanya. Dan puasa ini juga bermanfaat untuk pemeriksaan apa lagi? Pemeriksaan daripada lipid profile. Lipid profile kan kolesterol total, HDL kolesterol, LDL kolesterol, dan trigliserida. Nah, sebenarnya nanti yang puasa ini untuk melihat nanti sebenarnya lebih bagus pemeriksaan lipid profile ini untuk pemeriksaan trigliserida dalam keadaan puasa. Ya, itu lebih bagus. Ya. Oke, terima kasih dokter. Nah, kita masih banyak pertanyaan nih dok, masih bisa ya dok? Masih bisa. Iya dokter. Nah, apa saja sih dok yang diperiksa pada saat kita medical check up? Boleh dijelaskan dokter ke sobat sehat? Nah, yaitu tadi nanti pemeriksaan medical check ini dilakukan oleh seorang dokter. Nanti dia melakukan anamnesis ya kan, tanya jawab kepada si pasien kira-kira apa ada keluhan terhadap kesehatannya. Nah, kalau karena saya bagian dari laboratorium, jadi saya menerangkan dari segi laboratorium ya. Jadi di sini mungkin si pasien dilakukan pemeriksaan darah lengkap ya. Itu darah lengkap nilai apa aja? Itu hemoglobin. Hemoglobin melihat apa? Apakah pasien ini mengalami anemia atau tidak? Atau nanti mungkin pasien ini HB-nya yang meningkat, atau nanti disebut polistemia ya. Jadi nanti ada keadaan jumlah darah itu meningkat, ada jumlah darah itu menurun, hemoglobinnya meningkat atau hemoglobin menurun. Nah, kalau hemoglobin menurun nanti anemia yang sobat tahu semua bahwa gejala anemia itu kan lemah, letih, lesu. Nah, nanti kita nilai hemoglobinnya ya. Yang dikatakan hemoglobin normal itu apabila dia antara, kalau untuk wanita 12 sampai 14, sedangkan untuk pria 14 sampai 16 gram per desiliter ya. Jadi di sini kita nilai dia pasiennya mengalami anemia atau tidak, normal atau tidak. Nah, selain itu dari darah lengkap apalagi dinilai? Leukosit. Leukosit ini dia biasanya bahasa awamnya sel darah putih ya. Dia untuk sistem pertahanan imun kita ya. Jadi di sini kita lihat leukositnya. Nah, selanjutnya kita lihat apa ya, trombosit. Itu fungsinya untuk pembukaan darah. Nah, bagus enggak nanti untuk pembukaan darah si pasien. Itu dari hematologi. Nah, selain itu pemeriksaan apa lagi? Urinalisa. Nah, urinalisa ini diambil urin si pasien
sewaktu keadaan midstream, ya di tengah, ya di tengah. Jadi ada pancaran pertama dibuang, diambil tengahnya, kita tampung di dalam pot urin. Kita tampung, lalu kita berikan ke pemeriksa laboratorium. Nah, nanti dari situ kita lihat dari makroskopisnya, dari volumenya, warna, kejernihan, kita nilai ya, apakah jumlahnya cukup, ya, warnanya macam mana atau keruh, warna macam kuning pekat. Nah, itu kita nilai ya dari urinalysis. Selain itu juga bisa kita lihat apabila seseorang nanti ada kerusakan ginjal, nah proteinnya juga nanti bisa kita lihat apakah sudah proteinnya sudah melewati ginjal atau tidak. Protein di dalam urin namanya proteinuria. Selain protein apalagi glukosa. Nah, itu glukosa biasanya menandakan seseorang dia mengidap suatu penyakit diabetes mellitus ya. Nah, itu harus kita waspadai ya. Kalau udah terjadi proteinuria, glukosuria, itu harus kita waspadai ya sobat semua. Harus hati-hati, harus lebih melakukan mereka check up lebih rutin. Nah, itu pemeriksaan urinalisa. Nah, selain itu yang terpenting. Selain itu pemeriksaan apa lagi? Nah, itu tadi pemeriksaan fungsi ginjal, uriumnya, kreatinnya. Kita mau lihat fungsi ginjal kita masih bagus atau enggak. Ya, kita periksa urium, kreatinnya, asam uratnya. Itu pemeriksaan fungsi ginjal. Fungsi hati pemeriksaan apa? Ya, seperti kita tahu kalau gangguan fungsi hati misalnya penyakit hepatitis ya, yang mungkin sobat sehat semua lebih tahu ya, hepatitis ya. Penyakit imunologi ya. Penyakit hepatitis itu ada viral markernya, kita bisa lakukan HbSAg. Nah, kapan seseorang itu nanti diperiksa? Ya, itu tadi tergantung tadi anamnese antara pasien dengan dokter. Kira-kira apa item poin-poin apa aja yang wajib diperiksa. Nah, seperti untuk hepatitis B ada viral markernya HbSAg, atau dia yang sudah melakukan ada antibodi atau vaksinasi, kita periksa anti HBs. Nah, seperti kita tahu ya sobat sehat semua, hepatitis itu yang cukup berbahaya itu hepatitis B dan C ya. Kalau hepatitis A itu bisa sembuh sendiri, tapi kalau B dan C ini yang sangat kita khawatirkan, itu harus kita waspadai ya. Nah, hepatitis C kita periksa juga nanti viral markernya itu anti HCV. Itu bagian dari fungsi hati, itu viral hepatitis marker. Tetapi nanti bisa lakukan kita menilai fungsi hati tersebut. Misal kita periksa apa? SGOT ya, SGPT, alkalin fosfatase ya, gamma GT ya, itu bisa kita periksa untuk pemeriksaan fungsi hati ya. Nah, selain itu pemeriksaan apa tadi yang saya bilang tadi? Kadar gula darah puasa, 2 jam PP ya. Nah, sahabat Vero kalau misalnya tiba-tiba di pagi hari kepingin meriksa mereka check up ya bisa juga, tetapi tidak bisa diperiksa kadar gula darah puasa atau 2 jam PP-nya. Dia hanya diperiksa kadar gula darah at random, kadar gula darah sewaktu ya. Nah, selain itu periksa apa lagi sobat Vero? Bisa juga ya Mirja, kita lakukan pemeriksaan lipid profile. Itu melihat jumlah lemak di dalam tubuh kita ya. Itu bisa kolesterol total, LDL. Nah, seperti sobat Vero ya Mirja tahu, yang bahaya bagi tubuh itu LDL kolesterol ya. HDL itu merupakan protektif bagi jantung, itu istilah kita. Itu melindungi jantung. Yang baiknya, yang badnya itu yang LDL kolesterol. Nah, juga selain lipid profile, kolesterol total, juga ada trigliserida. Nah, itu sebenarnya selain item-item yang lain, tetapi untuk deteksi dini tahap awal, apabila dia mempunyai faktor risiko yang tinggi atau adanya faktor herediter, itu yang wajib diperiksa. Baik dok, selain pemeriksaan laboratorium yang sangat detail sekali tadi ya dok, ada juga mungkin pemeriksaan kesehatan yang lain ya dok di medical check up ya. Seperti pemeriksaan riwayat kesehatan sebelumnya ya dok, bisa juga ya, sama USG segala macam bisa, dan lain-lain ya, dok. Nah, karena kebetulan dokter Jelita merupakan dokter spesialis laboratorium ya, patologi klinik, jadi sangat detail sekali menerangkan tentang pemeriksaan penunjang untuk laboratorium. Nah dok,
setelah melakukan medical check up. Nah, ternyata nih dok, ada yang ditemukan hasil abnormal atau adanya misalnya kelainan dalam hasil pemeriksaan kita. Kira-kira apa sih dok yang harus kita lakukan? Nah, itu tadi, jadi memang si pasien kan sebelum dia melakukan pemeriksaan laboratorium kan melakukan anamnesis ke dokter. Jadi nanti semua hasil pemeriksaan laboratorium itu si pasien bisa kembali lagi ke dokter tadi ya, dengan melakukan konsultasi ke dokter tadi ya. Jadi misalnya dokter tadi menemukan adanya suatu kelainan pada hasil pemeriksaan laboratorium, mungkin dokter tersebut ya, mungkin posisi dokter tersebut sebagai dokter umum ya, bisa mengkonsultasikan misalnya hasil pemeriksaan hematologi. Misalnya dia pasien ini mengidap anemia, ya boleh kita cari dokter misalnya ke dokter penyakit dalam ya, apa menyebabkan dia anemia ini. Kalau memang si pasien ini tidak ada gangguan yang lain, misalnya itu tadi kalau kelainannya dari hematologi ya. Tetapi kalau misalnya nanti pemeriksaan darah lengkapnya dia normal, tetapi ditemukan peningkatan lipid profile, ya bisa juga tadi dilakukan pemberian obat-obatan, obat-obat anti kolesterol ya, atau nanti bisa konsultasi ke dokter jantung ya, ke dokter kardiologis atau penyakit dalam. Nah, seperti juga tadi misalnya ditemukan misalnya si pasien ya dengan kadar gula darah yang tinggi ya, bisa ke dokter penyakit dalam yang ahli endokrin ya. Juga untuk pasien-pasien yang tadi misalnya viral hepatitis, HbSAg-nya positif, reaktif, bisa juga ke dokter gastroenterohepatologi ya, penyakit dalam bisa. Oke, itu sangat jelas sekali ya dok. Iya. Berarti setiap hasil yang akan dikeluarkan itu nanti, Iya. kalau misalnya hasilnya di atas abnormal atau misalnya ada kelainan tertentu, dokter pemeriksaan laboratorium juga akan memberikan rekomendasi ya dok untuk konsultasi lebih lanjut ya. Iya, nanti hasil pemeriksaan laboratorium bisa kita kasih ke dokter yang tadi pertama yang menganamnesis. Anamnesis ya, Mungkin nanti dokter yang itu nanti bisa membuat surat untuk pasien ini untuk melakukan tindakan berikutnya. lebih lanjut. Karena lebih prinsipnya lanjutnya. medical check up, Betul. pencegahan ya dokter. Betul, antisipasi dari dini ya sobat. Jadi itulah gunanya kita melakukan medical check up. Ya, sangat penting berarti ya dok. Sangat Dari penting topik sekali. kita, pentingkah medical check up untuk kesehatan kita? Jawabannya sangat penting Sangat ya penting dokter. sekali. Oke dokter, banyak lagi nih dok yang ingin kita tanyakan nih, mumpung dokter jelitanya sedang kita wawancara ini. Dokter, terdapat beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan di medical check up. Salah satunya tadi pemeriksaan laboratorium ya dok. Iya, Misalnya betul. cek darah atau cek urin. Nah dokter dalam hal ini adalah dokter spesialis patologi klinik yang merupakan dokter yang memeriksa pemeriksaan laboratorium ya dok. Hal apa saja sih dok yang penting dilakukan agar hasil pemeriksaan laboratorium terjamin kualitasnya dan pastinya juga aman ya dokter? Ya, terima kasih Mirja. Jadi di sini bahwa untuk suatu laboratorium sudah ada penilaian standar ya. Apakah laboratorium itu mempunyai tingkat ketepatan dan ketelitian dalam pengurasan hasil. Jadi sini suatu laboratorium harus ada quality control. Ya, quality control itu bisa diartikan adalah suatu pematapan mutu. Jadi pematapan mutu itu bisa pematapan mutu internal ya, dan pematapan mutu eksternal. Pematapan mutu internal itu tadi dilakukan suatu lab di dalam suatu pemeriksaan sehari-harinya ya. Baik nanti dia melakukan kontrol atau kalibrasi. Nah, itu dilakukan bisa ada proses-prosesnya ya. Nah, kalau pematapan mutu eksternal itu tadi ada suatu kumpulan organisasi di Indonesia yang melakukan penilaian terhadap semua laboratorium di Indonesia. Jadi ada suatu wadah perkumpulan untuk penilaian laboratorium. Itu pematapan mutu eksternal itu dilakukan setahun 2 kali dan setiap laboratorium harus mengikutinya. Itu baru kita nanti setelah kita diberikan suatu sampel nanti oleh suatu perkumpulan tadi, nanti ada dikeluarkan sertifikat. Nah, sertifikat itu menandakan bahwa laboratorium kita sudah cukup akurat untuk sudah cukup valid ya untuk mengeluarkan suatu hasil laboratorium yang baik. Ya benar sekali ya dok. Berarti kita tetap harus menjaga kualitas dan mutunya ya dokter dengan melakukan
seperti yang dokter bilang tadi, Iya. quality control ya dok. Iya. Terus kemudian juga alat yang kita gunakan harus terkalibrasi Harus ya dok. terkalibrasi Baik ya. dokter. Nah, mungkin sobat sehat di rumah juga bertanya-tanya, kira-kira di rumah sakit USU pelayanan medical check up-nya itu apa saja sih? Nah, jenis-jenis pelayanan medical check up yang tersedia di rumah sakit USU, kira-kira boleh dijelaskan sedikit dok? Medical check up apa saja yang bisa dilakukan di rumah sakit USU? Nah, pemeriksaan medical check up di rumah sakit USU, pemeriksaan mungkin dari foto torak ya, foto dada, itu bisa kita lakukan. Kedua itu bisa dari radiologi ya, bisa lakukan EKG untuk nilai jantungnya ya. Dari jantung. Atau juga pemeriksaan USG bisa kita juga lakukan ya. Itu dari pemeriksaan pencitraan ya. Nah, selanjutnya kalau pemeriksaan laboratorium tadi, rumah sakit USU sudah cukup lengkap untuk melakukan medical check up ya. Apabila sobat Vero atau orang tua ya, atau saudara, abang, adik ya, tante, om ya, bisa melakukan medical check up di rumah sakit USU dan hasilnya cukup valid ya, tidak diragukan lagi hasilnya, insya Allah. Baik dokter, tadi sudah sangat banyak sekali pertanyaan yang sudah dokter jawab ya dok. Nah, kita juga mau menjawab pertanyaan dari followers Sobat Sehat di Sobat Sehat Rumah Sakit USU yang ditanyakan melalui Instagram Rumah Sakit USU nih. Dari akun Pika_Salsa Bilarina, pertanyaannya, apa saja sih dok tes yang dilakukan di medical check up? Tadi sudah dijawab ya dokter, sudah jelas ya Sobat Sehat. Nah, pertanyaan kedua dari akun Eka Soraya menanyakan tentang kalau sudah medical check up, apakah segala penyakit dalam tubuh itu sudah diketahui? Bagaimana dokter? Nah, terima kasih ya Mirja, sobat sehat semua. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa pemeriksaan medical check up itu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya. Jadi di sini nanti pemeriksaan itu kan nanti dimulai dari dokter yang melakukan anamnesis, apa-apa aja yang kira-kira ingin diperiksa untuk melihat ada nggak gangguan kesehatan pada pasien ini. Nah, seperti saya bilang tadi, Mirja, sobat sehat ya, misalnya pemeriksaan darah lengkap, misalnya ada penurunan nilai HB, ada misalnya ada gangguan nilai leukositnya, ada peningkatan ya. Kalau ada peningkatan ya, kalau keadaan seperti biasa kita nggak tahu ya, apa kita nanti tiba-tiba mengidap suatu penyakit leukemia, itu peningkatan leukosit ya. Sama nanti misalnya trombosit juga ada gangguan autoimun ya, penurunan nilai trombosit itu yang kita tidak tanpa sadari ya, mungkin kita tidak menyadarinya. Nah, juga itu tadi misalnya penyakit tadi kita selama ini tidak menyadari, kita ada penyakit diabetes ya. Jadi dari pemeriksaan itu bisa kita dapat nanti dokter. Itu tidak usah takut ya sahabat Vero, dengan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh ya, mulai pemeriksaan darah lengkap, analisa ya, fungsi hati, fungsi ginjal, lipid profile, KGD ya, viral marker, hepatitis viral marker, atau pemeriksaan ini Mirja, satu lagi tumor marker. Nah, kita tanpa sadari ya, kita mungkin entah kita mengidap suatu CA mama misalnya, atau CA ovarium. Nah, itu satu lagi pemeriksaan apa? Pap smear. Itu harus wajib ya terhadap semua wanita yang sudah menikah ya. Sebenarnya bukan yang sudah menikah, yang pernah melakukan hubungan seksual itu wajib melakukan pap smear ya. Nah, jadi dari pemeriksaan medical check up tersebut bisa diketahui semua bisa, ya dokter? Bisa. Ya, jadi intinya tergantung dari sobat sehat apakah mau memeriksakan secara keseluruhan atau hanya penasaran dengan beberapa kondisi tubuh kita yang lain ya dokter. Betul. Seperti jadi medical check up itu seperti ingin mengetahui profil tubuh kita saat ini seperti apa, begitu ya dokter. Apalagi dengan kondisi sekarang ya sobat Vero, kita banyak makan dan duduk-duduk di kafe tanpa melakukan exercise ya. Kita banyak memakan karbohidrat, lemak ya, tapi tidak ada keseimbangan hidup, balance ya. Benar dok. Input sama output yang berkurang ya, tidak seimbang ya. Nah, itu kita harus melakukan medical check up. Medical check up itu wajib, penting, sangat penting ya, dokter. Dan di rumah sakit USU bisa memfasilitasi sobat Vero ya, kalau melakukan check up bisa. Kami sini siap sedia di rumah sakit USU. Oke dokter, kita ke penanya ketiga nih dok, dari akun Ipan Purba. Pertanyaannya, dok, kenapa kaki saya sering dingin dan ngilu? Apakah darah saya kurang lancar? Boleh dijawab dok? Nah, itu sebenarnya untuk
untuk kaki sering ngilu sama kurang lancar ya, itu tadi perlu pemeriksaan secara menyeluruh tadi. Baik itu nanti pemeriksaan dari penunjangnya, dari pencitraan misalnya EKG, atau nanti mungkin dia ada gangguan jantung mungkin ya kan, itu tidak bisa saya bilang dari sekarang ya. Makanya itu kita harus melakukan medical check up, kita lakukan pemeriksaan pencitraan dan pemeriksaan penunjang dari segi laboratorium. Nah, jadi sobat sehat yang menanyakan ini atau Adinda Ipan Purba ini bisa berkonsultasi terlebih dahulu ya dok. Betul. Terhadap penyakit yang dialaminya. Beliau nanti menerangkan ke dokter apa yang dialaminya, nanti dokter juga akan melanjutkan pemeriksaan yang lebih lanjut gitu. Betul, ya dokter. Iya. Oke, baik dok. Kita ke pertanyaan berikutnya dari akun Aska Titik Syakira. Pertanyaannya, kelainan tulang skoliosis itu apa? Ini bagaimana dokter? Nah itu tadi kalau menurut saya, kalau skoliosis itu akibat tulang belakang, kelainan tulang belakang yang dia melengkung ya kan. Jadi kepada sobat Vero yang menanya ini bisa konsultasi ke dokter ortopedi ya untuk pastinya. Dan biasanya ini kejadiannya kelainan kita sewaktu masih dulu kecil-kecil ya. Mungkin waktu kecilnya suka duduk sambil nulis ya, sambil tidur ya. Itu mengakibatkan kelainan tulang belakang. Nah, untuk sobat Vero ini bisa konsultasi ke dokter ortopedi ya. Baik dok, kita sudah banyak menjawab pertanyaan dari sobat sehat tadi dok. Kira-kira nih dok, apa yang ingin kita bagikan terhadap sobat sehat di rumah tentang pentingnya medical check up dilakukan dan kapan saja dilakukan sebaiknya dok? Nah, terima kasih Mirja, sobat sehat semua ya. Jadi medical check up ini sangat penting sekali kita lakukan, apalagi kita yang sekarang ini banyak sekali yang banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak karbohidrat dan lemak tanpa ada keseimbangan dengan melakukan exercise sehari-hari ya. Jadi apabila kita yang tidak ada keseimbangan antara kegiatan exercise dengan asupan makanan bisa melakukan medical check up ya. Dan apabila seseorang yang mempunyai penyakit genetik atau herediter ya, itu wajib melakukan medical check up minimal 6 bulan sekali. Jadi minimal, tapi berarti setahun 2 kali itu bisa kita lakukan medical check up ya. Juga tadi saya bilang juga itu lakukan pemeriksaan misalnya tadi untuk fungsi hati, hepatitis viral marker, tadi pap smear ya, itu wajib dilakukan. Atau untuk yang tadi misalnya ada peningkatan nilai lipid profile ya, itu misalnya ada faktor genetik ya, penyakit hipertensi ya, itu hati-hati ya. Pada usia-usia yang di atas 30 tahun itu wajib melakukan medical check up. Kenapa? Karena gaya hidup kita yang sehat ini akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Itu harus diingat ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan medical wajib untuk kita yang di atas 30 tahun ya. Jadi dok, kesimpulannya sobat sehat itu sangat wajib ya melakukan medical check up minimal 6 bulan sekali. Atau ketika kita mengalami mungkin gangguan-gangguan fungsi kesehatan ya dokter, kita langsung saja ya dok melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat, atau juga bisa juga ke rumah sakit USU di unit medical check up kita ya dok. Baik dokter. Nah, jika sobat sehat ingin melakukan pemeriksaan medical check up di rumah sakit USU dok, kira-kira seperti apa alurnya dokter? Nah, jadi pertama-tama si pasien mendaftar dulu untuk di pendaftaran, di registrasi pendaftaran ya. Sesudah itu nanti si pasien diarahkan untuk ketemu dengan dokter. Nanti dari dokter tadi seperti saya bilang melakukan anamnesis ya, anamnesis kira-kira pemeriksaan apa aja yang harus dilakukan pemeriksaan pada pasien ini. Nah, nanti sesudah itu baru nanti si pasien ke tempat unit medical check up di lantai 4 di rumah sakit USU. Nah, dari situ nanti dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh ahlinya pastinya ya dok? Oh ya, pasti ahlinya.
Jadi medical check up kita juga sangat banyak ya dok yang dapat diperiksa ya. Selain juga ada juga yang saya tahu tuh dok, ada juga psikiatri ya dok, pemeriksaan bakat juga ya, pemeriksaan kesehatan jiwa juga, terus kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, narkoba juga ya dok. Jadi terbuka untuk umum atau sobat sehat di rumah, terbuka untuk umum ataupun mahasiswa, dosen dan semua sobat sehat di rumah dapat melakukan medical check up di rumah sakit USU. Iya, ini Mirza, sobat sehat semua ya yang nonton ini bisa nanti mulai besok mengajak orang tuanya ya, tante atau omnya, kakek nenek ya yang mempunyai faktor risiko tinggi, ajak kemari periksa medical check up. Sangat penting untuk deteksi dini untuk gangguan kesehatan kita. Itu harus diingat ya sobat sehat, segera datang. Kalau misalnya nih dok, dia masih malu-malu dok melakukan medical check up, kira-kira dia mau cari tahu dulu kira-kira apa saja yang perlu diperiksa, bisa langsung datang ke customer service kita ya dok. Bisa. Atau juga misalnya dia mau melakukan pemeriksaan tapi dia masih ragu mungkin biayanya apakah mahal atau apakah terjangkau, langsung bisa ditanyakan ke rumah sakit USU ya dok. Bisa. Cukup lengkap di sini alat kita di rumah sakit USU. Jadi saya ingatkan kembali kepada sobat sehat bahwa medical check up rumah sakit USU berada di lantai 4, tepat di depan lift, di depan lobi. Oke, sobat sehat, nggak terasa nih kita sudah panjang lebar sekali menjelaskan tentang pentingnya medical check up untuk kita sobat sehat di rumah. Mungkin kita akan sambung di kesempatan yang lain, di podcast-podcast yang menarik, di podcast Rumah Sakit USU. Akhir kata kami ucapkan, Rumah Sakit USU, quality, safety, and friendly. Sampai jumpa sobat sehat. Sehat-sehat semua.